Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini, Kamis, tanggal 12 bulan Maret tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Menjalani Hidup Baru. Bapak, Ibu yang terkasih, hidup baru dalam Kristus merupakan inti dari kehidupan orang percaya yang telah ditebus oleh kasih karunia Allah. Rasul Paulus menutup nasihatnya kepada jemaat Kolose dengan menekankan pentingnya kehidupan yang dipenuhi damai sejahtera dan kesatuan rohani. Dia mengingatkan bahwa kehidupan baru tidak hanya menyangkut perubahan perilaku luar, tetapi juga perubahan hati yang dipimpin oleh Kristus. Dalam kitab Kolose 3 ayat 15-17, Paulus menggambarkan bagaimana firman Kristus dan sikap penyembahan menjadi pusat kehidupan umat percaya. Nasihat ini menunjukkan bahwa kehidupan Kristen sejati dibangun melalui relasi yang hidup dengan Kristus. Oleh karena itu, hidup baru berarti hidup yang dipimpin oleh firman, dipenuhi pujian, dan diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Paulus menyatakan bahwa damai sejahtera Kristus harus menguasai hati orang percaya. Damai sejahtera ini berbeda dari konsep perdamaian dunia yang bersifat eksternal dan sering dipaksakan oleh kekuasaan manusia. Dunia Romawi mengenal konsep Pax Romana, yaitu perdamaian yang tercipta melalui dominasi politik dan militer. Namun Paulus memperkenalkan konsep Pax Christi, yaitu damai sejahtera Kristus yang bekerja dari dalam hati manusia. Damai ini muncul ketika seseorang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus sebagai Tuhan. Alkitab menegaskan hal ini melalui kitab Kolose 3 ayat 15 yang menyatakan bahwa damai sejahtera Kristus harus memerintah dalam hati orang percaya. Dengan demikian, hidup baru berarti hidup yang dikuasai oleh damai Kristus, bukan oleh kekhawatiran, konflik, atau keinginan duniawi. Bapak, Ibu yang terkasih, selain damai sejahtera, Paulus juga menekankan pentingnya firman Kristus yang berdiam dengan limpah di dalam kehidupan umat percaya. Firman tersebut menjadi sumber hikmat, pengajaran, dan bimbingan rohani bagi gereja. Ketika orang percaya membaca, merenungkan, dan menaati firman Tuhan, Kristus secara nyata memerintah dalam hidup mereka. Prinsip ini ditegaskan dalam kitab Kolose 3 ayat 16 yang mendorong umat percaya untuk saling mengajar dan menegur melalui firman Tuhan. Firman yang berdiam dalam hati membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah tanpa firman Tuhan. Kehidupan rohani akan kehilangan arah dan mudah dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia. Oleh sebab itu, hidup baru dalam Kristus selalu ditandai oleh kehidupan yang berakar kuat pada firman Allah, saudara sekalian. Paulus juga menunjukkan bahwa musik memiliki peran penting dalam pertumbuhan rohani jemaat. Dia menyebut 3 bentuk ekspresi musik rohani, yaitu mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Mazmur merujuk pada kumpulan nyanyian dari Perjanjian Lama yang digunakan dalam penyembahan
umat Israel. Puji-pujian kemungkinan merupakan lagu-lagu yang berkembang di gereja mula-mula untuk memuliakan Kristus. Sementara itu, nyanyian rohani mencakup berbagai ekspresi musik yang menggambarkan pengalaman iman orang percaya. Prinsip ini dijelaskan melalui kitab Kolose 3 ayat 16 yang menegaskan bahwa musik dapat menjadi sarana pengajaran dan penguatan iman. Dengan demikian, musik rohani bukan sekadar hiburan, tetapi sarana pendidikan rohani yang membentuk karakter Kristen Bapak Ibu. Alkitab juga memberikan contoh nyata tentang kekuatan musik terhadap kondisi emosional manusia. Ketika Raja Saul diganggu oleh roh jahat, permainan kecapi Daud membawa ketenangan bagi jiwanya. Kisah ini dicatat dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 23 yang menunjukkan bahwa musik dapat membawa pengaruh positif terhadap hati manusia. Namun, ketika hati Saul dipenuhi iri dan kebencian terhadap Daud, emosinya menjadi tidak terkendali. Peristiwa ini terlihat dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 10 dan 11 yang menunjukkan bagaimana hati yang tidak dikuasai Tuhan dapat dipenuhi kemarahan. Kisah ini mengajarkan bahwa pengaruh musik sangat kuat, tetapi keadaan hati tetap menentukan bagaimana seseorang meresponsnya. Oleh sebab itu, orang percaya harus memilih musik yang membangun iman dan menuntun hati kepada Tuhan. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menghindari pengaruh musik terhadap pikiran dan perasaan. Musik dapat membentuk suasana hati, mempengaruhi emosi, dan bahkan mengarahkan cara berpikir seseorang. Karena itu, Paulus mengingatkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus berpusat pada Kristus. Prinsip ini dinyatakan dengan jelas dalam kitab Kolose 3 ayat 17 yang menegaskan bahwa setiap perkataan dan perbuatan harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya, kehidupan orang percaya harus mencerminkan karakter Kristus dalam segala aspek kehidupan. Jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan demi kemuliaan Tuhan, maka tindakan itu perlu ditinggalkan. Hidup baru berarti hidup yang terus diperbarui, sehingga setiap keputusan selaras dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, kesimpulan pelajaran hari ini adalah bahwa hidup baru dalam Kristus ditandai oleh 3 realitas rohani yang saling berkaitan. Pertama, damai sejahtera Kristus harus memerintah dalam hati sehingga kehidupan tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan atau konflik. Kedua, firman Kristus harus berdiam dengan limpah sehingga kehidupan orang percaya dibimbing oleh kebenaran Alkitab. Ketiga, penyembahan melalui musik rohani menjadi sarana yang membangun iman dan memperkuat kesatuan jemaat. Semua unsur ini mengarahkan kehidupan orang percaya untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal, seperti yang ditegaskan dalam kitab Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu harus dilakukan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kepada Allah. Dengan demikian, menjalani hidup baru berarti hidup yang sepenuhnya dipimpin oleh Kristus, firman-Nya, dan penyembahan yang sejati.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sampai di sini penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.